Oke, Bapak jelaskan. Bagian A, pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jika salah satu tidak sepakat, maka itu akan timbul faktor-faktor negatif. Yang B, aktivitas perdagangan antar negara. Suatu perdagangan internasional atau antar negara, terdapat dua aktivitas yang sering dilakukan, yaitu 1. Impor, 2. Ekspor. Oke, kita bahas yang impor. Impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Itu impor. Ekspor, penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Ekspor biasanya pada umumnya tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkan ke negara lain, sehingga negara tersebut akan mendapatkan keuntungan melalui barang yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, itu membahas impor dan ekspor. Bagian C, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, ada 4 kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, ada memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga, ada membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Ketika 4 tersebut sudah disetujui oleh pemerintah, maka barang sudah bisa atau sudah memenuhi syarat ke negara tersebut dan akan mendapatkan keuntungan bagi negara yang mengekspor ke luar negeri. Ya. Adapun faktor pendorong ekspor ada 7. Yang pertama ada komoditas tradisional, kedua optimalisasi laba, yang ketiga penelusuran pasar, yang keempat pemanfaatan kelebihan kapasitas, yang kelima ekspor oriented produk, yang keenam wisma dagang, yang ketujuh ada komoditas berdaya saing tinggi. Bisa kalian baca agar lebih bisa memahami lagi. Yang E, manfaat perdagangan antar daerah. Nah, di sini ada 4 manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, terutama handphone, itu semua dari luar negeri, maupun Cina, Jepang, dan Amerika segala macam, itu masuk ke negara kita. Yang kedua, memperoleh keuntungan dan spesialisasi, memperoleh daya tarik dari produksi tersebut. Yang ketiga, ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Sudah jelas, keuntungan sesama negara akan pasti mendapatkan keuntungan. Yang keempat, ada transfer teknologi modern. Nah, itulah manfaat perdagangan antar negara. Yang F, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Yang keempat, perbedaan iptek. Yang kelima, perbedaan sumber daya manusia. Yang keenam, selera. Yang ketujuh, penghematan biaya produksi. Nah, itu. Yang G, perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, ini ada bedanya. Dari antar pulau sampai ke antar negara atau internasional. Ada 3. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas.
Yang kedua, adanya kedaulatan negara. Semakin kita mengekspor atau mengimpor, semakin kita dekat dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ada penggunaan kurs atau tukar mata uang. Nah, itu adalah perbedaan perdagangan antar pulau dan antar negara. Yang H, pembayaran internasional. Nah, pembayaran internasional ini dengan adanya perdagangan luar negeri, mungkin adanya pertukaran mata uang dari satu negara ke negara lainnya. Biasanya seorang importir Indonesia membeli barang dari seorang eksportir Amerika, pembayarannya dilakukan dengan mata uang Amerika atau bisa disebut dolar. Nah, di sini pun ada cara-cara untuk pembayaran internasional. Yang pertama, cara pembayaran internasional. Pembayaran dengan surat wesel dagang. Yang A. Yang B, kompensasi pribadi. Yang C, pembayaran tunai atau cash. Yang D, pembayaran dengan letter of credit atau bisa disebut dengan LC. Yang E, pembayaran kemudian atau rekening terbuka yang bisa disebut dengan transfer. Yang F, pembayaran dengan konsinyasi atau bisa disebut consignment. Nah, itu cara-cara pembayaran internasional. Oke. Baik anak-anak, demikian penjelasan materi untuk kali ini. Untuk tugas dan tanya jawab, silakan kalian kembali ke grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.